Ketemu lagi dengan saya Hermansa AMD ke CCHT di Studio Bekam. Di video kali ini saya akan membahas tentang inform consent. Jadi apa itu inform consent? Inform consent atau surat persetujuan adalah surat yang berisi tentang persetujuan atas tindakan pelayanan bekam yang akan diberikan kepada klien kita setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai jenis tindakan yang akan diterimanya. Nah, jadi inform consent ini dilakukan sebelum tindakan bekam. Jadi kita jelaskan dulu, apalagi dia pasien yang baru mau bekam, baru ketemu kita. Jadi ada baiknya kita jelaskan dulu tentang apa itu bekam, bagaimana cara kerja bekam, terus manfaat bekam untuk kesembuhan keluhannya, efek samping bekam, dan bla 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 bla. Ketika semuanya dia mengerti dan paham, baru kita sodorkan inform consent untuk ditandatangani oleh kita dan dia sebagai klien. Bila perlu ada saksinya. Jadi seperti itu ya inform consent. Tujuan inform consent itu adalah yang pertama, yaitu memberikan perlindungan kepada klien terhadap tindakan bekam yang sebenarnya tidak perlu dilakukan atau tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan klien. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya dia datang ke kita dengan keluhan nyeri punggung. Setelah kita jelaskan tentang bekam dan kita kasih tahu titiknya, misalnya di punggung, misalnya katifain, al-kahil atau al-hadain. Nah, dia setuju tuh. Tiba-tiba pas di prakteknya itu kita menambahkan titik sendiri umpamanya gitu kan ya. Kayaknya titik ini bagus deh untuk punggung. Kita tambahin titiknya tanpa sepengetahuan dia dan di titik itu bermasalah seperti itu. Nah, disinilah peran inform consent memberikan perlindungan terhadap si klien kita dari tindakan kita yang tidak ada pembenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberi perlindungan hukum kepada kita sebagai terapis terhadap suatu kegagalan yang bersifat negatif. Karena setiap jenis pengobatan itu bukan tanpa resiko dan bisa terjadi karena kondisi fisik si klien. Jadi setelah kita jelaskan efek samping dan resikonya, dan ternyata pasien tetap memaksa untuk minta dibekam, pas dibekamnya itu ada masalah sesuai dengan kita sebutkan tadi, ya kita insya Allah terlepas dari hukum ya, karena dia nggak bisa menuntut, karena memang dia meminta dan memaksa kita gitu. Dan ada bukti inform consent yang ditandatangani kedua belah pihak antara kita dan dia. Yang ketiga, tujuan inform consent adalah bukti legal atas komunikasi kita sebagai terapis dengan klien. Jadi di sini adalah sebagai bukti legal bahwa kita telah berkomunikasi dengan dia, bahwa kita telah menjelaskan dengan dia dan dia setuju dan paham, kemudian dia tanda tangan, seperti itu. Artinya ini adalah surat bukti bahwa kita ada komunikasi dengan dia sebagai klien. Nah, jadi cukup jelas ya inform consent ini. Artinya surat persetujuan. Yang pertama tujuannya untuk melindungi klien dari tindakan yang tidak ada pembenarannya atau di luar dari penjelasan yang tadi. Yang kedua, melindungi kita dari tindakan bekam yang atas keinginan si klien. Yang ketiga adalah sebagai bukti bahwa kita ada komunikasi dengan klien. Mungkin sekian dulu video tentang inform consent dalam terapi bekam. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam dari saya Hermansyah AMD Cup CCHT di Studio Bekam.